Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pengantar gizi dan produktivitas kerja, mata kuliah gizi dan produktivitas kerja, peminatan K3, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada pengantar gizi dan produktivitas kerja, maka ada beberapa hal yang akan kita pelajari, di antaranya pendahuluan dari gizi dan produktivitas kerja, kemudian landasan hukum, pengertian gizi kerja, lalu keterkaitan gizi dan produktivitas kerja, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pekerja. Beberapa hal yang berkaitan dengan seputar tenaga kerja diantaranya adalah kesegaran jasmani. Yang dimaksud dengan kesegaran jasmani yaitu kemampuan tenaga kerja melakukan secara selamat dan efektif serta upaya jasmani yang sehubungan dengan kebutuhan kehidupan dalam kaitan dengan pekerjaan. Kemudian ada istilah produktivitas. Yang dimaksud dengan produktivitas adalah perbandingan atau rasio antara keluaran, dalam hal ini adalah barang ataupun jasa, dengan masukan yang berupa tenaga, kerja, model, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada istilah efisiensi kerja, yaitu pemanfaatan tenaga, kemudian dana, dan waktu guna mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Nah, untuk bekerja, tentu saja seseorang itu harus memperoleh tenaga atau energi dari makanan yang dikonsumsi. Landasan hukum bagi gizi kerja diantaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 terkait dengan kondisi fisik tenaga kerja, di mana setelah bekerja secara terus-menerus selama 4 jam, maka harus diberikan istirahat. Yang kedua adalah keputusan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 068-Men-1989 terkait dengan izin penyimpangan waktu kerja di mana perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja 9 jam per hari maka wajib menyediakan makan dan minum sebesar 1.400 kalori. Pengertian dari gizi kerja adalah zat-zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, gizi kerja ini merupakan bagian dari kesehatan kerja, yaitu zat-zat gizi yang diperlukan oleh pekerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerjanya. Gizi yang baik maka bisa meningkatkan kapasitas kerja dan ketahanan fisik dari pekerja, sehingga mengakibatkan produktivitas kerja tersebut juga meningkat. Gizi kerja yang baik maka akan meningkatkan derajat kesehatan dari pekerja itu sendiri. Apabila derajat kesehatannya meningkat, maka bisa meningkatkan produktivitas kerjanya. Otomatis produktivitas kerja yang meningkat di suatu perusahaan maka akan meningkatkan produktivitas nasional. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, diantaranya berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dari kesegaran, kemudian konsumsi makan, motivasi, disiplin, serta pendidikan dan keterampilan dari tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal berasal dari teknologi, kemudian sarana produksi, lingkungan ataupun iklim kerja, serta jaminan sosial yang memadai. Nah, beberapa faktor juga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja, termasuk ke dalam faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini, faktor internal bisa berasal dari kondisi fisik seseorang yang meliputi status gizi maupun kesehatannya, kemudian sosial budaya, motivasi, dan lingkungan keluarga. Selain itu juga ada faktor eksternal yang akan berpengaruh pada produktivitas kerjanya, seperti lingkungan kerja, upah yang diperoleh, kemudian juga pemberian makanan tambahan, serta faktor lainnya. Beberapa hal penting yang berhubungan dengan gizi kerja diantaranya adalah yang pertama, pemberian kesempatan untuk makan pada saat jam istirahat. Kemudian yang kedua, makan pagi atau sarapan memiliki pengaruh yang penting khususnya dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, makanan yang diberikan dalam pekerjaan bersifat makanan yang ringan atau enteng serta bisa menambah kalori yang diperlukan sebagai makanan tambahan ataupun selingan. Kemudian yang keempat,
Jika kecukupan gizinya terpenuhi, maka tidak perlu lagi diberikan makanan tambahan ataupun frekuensi makanan tambahannya, kecuali pada saat jam istirahat. Dan yang terakhir adalah tersedianya ruang makan ataupun kantin bagi pekerja sehingga dapat makan sesuai dengan prinsip peningkatan gizi untuk kesehatan dan produktivitas kerja. Mengapa gizi kerja itu penting? Hal ini dikarenakan satu, berkaitan dengan kualitas fisik manusia. Kemudian yang kedua, rata-rata bekerja adalah 8 sampai dengan 10 jam per hari. Atau jika dalam seminggu, maka ada 40 jam per minggu, dan setelah 3 sampai dengan 4 jam bekerja, maka daya kerja itu akan menurun sehingga dibutuhkan makanan tambahan. Yang ketiga adalah pentingnya sarapan pagi bagi pekerja, dan yang keempat, akibat kerja tubuh menjadi lelah sehingga perlu istirahat dan masukkan energi untuk pekerjaan berikutnya. Apa yang terjadi jika pekerja mengalami kekurangan gizi? Yang pertama adalah kesehatan pekerja tentu saja akan menurun. Jika kesehatan pekerja menurun, maka akan mudah terserang penyakit. Nah, selain itu, akibat kurang gizi pada pekerja juga bisa menyebabkan kurangnya motivasi atau semangat, mengakibatkan reaksi lamban atau apatis atau mudah putus asa. Akibatnya adalah prestasi pekerja akan menurun dan produktivitas kerjanya juga menjadi berkurang. Di sini, peranan gizi sangat penting untuk meningkatkan perkembangan bobot fisik, kemudian mental dan intelektual dari pekerja tersebut. Beberapa masalah gizi yang ditemui pada pekerja diantaranya adalah anemia pada pekerja. Penelitian yang dilakukan terhadap pekerja, pabrik, perkebunan, dan perusahaan memperlihatkan bahwa anemia yang terjadi pada pria akan menurunkan kapasitas produktivitasnya sebesar 30 sampai dengan 40%. Sedangkan anemia gizi yang terjadi pada wanita akan menurunkan kapasitas produktivitasnya lebih besar dibandingkan daripada pria, yaitu 30 sampai dengan 70%. Anemia gizi memiliki pengaruh terhadap konsentrasi bekerja, sehingga jika pekerja tersebut menderita anemia gizi, maka akan mengganggu atau menurunkan produktivitas kerjanya. Zat besi itu ada kaitannya dengan pembentukan sel darah merah dan penting juga untuk menjaga kerja dari sel tubuh sebagaimana mestinya. Beberapa masalah dalam penerapan gizi kerja diantaranya adalah satu, terkait dengan kebijakan manajemen, apakah menerapkan penyelenggaraan makanan di tempat kerja ataukah tidak. Kemudian yang kedua, pengetahuan pengelola makan di perusahaan tentang gizi kerja dan hygiene sanitasi makanan, di mana tidak semua pengelola makanan itu memiliki pengetahuan terkait dengan gizi kerja dan hygiene sanitasi makanan. Biasanya di perusahaan itu hanya terkait dengan penyediaan makanan saja, tetapi tidak memperhatikan terkait dengan kebutuhan gizi pekerja dan hygiene sanitasi makanan. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi tenaga kerja dan pengawasannya. Adapun faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dilihat dari jenis kegiatan tenaga kerja itu sendiri, apakah termasuk kategori jenis kegiatan ringan, sedang maupun berat. Kemudian yang kedua berasal dari faktor tenaga kerja itu sendiri, mulai dari ketidaktahuan terkait dengan atau misalnya pengetahuan dari tenaga kerja tersebut, kemudian jenis kelamin, umur, kondisi tenaga kerja tersebut, apakah dalam kondisi hamil ataukah menyusui, kemudian kebiasaan makan yang kurang baik, tingkat kesehatan, kesejahteraan, disiplin, motivasi, dan dedikasi. Serta yang terakhir adalah faktor lingkungan kerja atau bisa dikategorikan sebagai faktor eksternal. Berasal dari iklim kerja, kemudian pekerjaan-pekerjaan dengan bahaya lingkungan. Gizi kerja di perusahaan dapat ditingkatkan dengan yang pertama adalah komunikasi, informasi, dan edukasi atau pendidikan gizi. Kemudian yang kedua, adanya pengadaan uang makan dan tersedianya ruang makan atau kafetaria ataupun kantin. Kemudian yang ketiga adalah penilaian dengan perbaikan serta pemberian paket preparat gizi bagi pekerja ataupun keluarga pekerja, misalnya dengan pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi, pemberian oralit, pemberian tablet FE, maupun pemberian obat cacing.
kalori harian tenaga kerja didasarkan pada jenis pekerjaan dan jenis kelamin. Jika kita melihat, maka pada jenis kelamin laki-laki, kebutuhan kalori hariannya itu lebih besar dibandingkan dengan pada jenis kelamin perempuan. Pada jenis pekerjaan ringan, maka kebutuhan kalori pada laki-laki sebesar 2.400 kalori, lebih tinggi dibandingkan dengan pada perempuan sebesar 2.000 kalori. Kemudian pada jenis pekerjaan kategori sedang, maka kebutuhan kalori harian dari laki-laki adalah 2.600 kalori, sedangkan pada perempuan besarannya adalah 2.400 kalori. Dan pada jenis pekerjaan berat, maka kebutuhan kalori hariannya adalah 3.000 kalori per hari, sedangkan pada perempuan besarannya adalah 2.600 kalori. Di slide sebelumnya kita sempat membahas terkait dengan klasifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatan. Ada kategorinya ringan, sedang maupun berat. Bagaimana kita mengklasifikasikan jenis pekerjaannya, termasuk kategori jenis ringan, sedang maupun berat? Yang pertama adalah dilihat dari penggunaan energi dan bagaimana si pekerja tersebut melakukan pekerjaannya. Termasuk kategori ringan apabila penggunaan energinya adalah 3 sampai dengan 5 kalori per menit dan dilakukan sambil duduk. Kemudian jenis kategori sedang apabila penggunaan energinya sebesar 5 sampai dengan 7 kalori per menit dan dilakukan secara rutin sambil berdiri dan kadang-kadang berjalan. Kemudian jenis kegiatan termasuk kategori berat apabila penggunaan energinya lebih dari 7 kalori per menit dan termasuk kategori pekerjaan rutin mengangkat dan membawa beban bisa lebih dari 25 kg. Makanan bagi tenaga kerja diharapkan mengandung semua zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, kualitas dan kuantitas makanan, serta pola makan tenaga kerja yang akan memiliki pengaruh pada keadaan gizi, ketahanan fisik, dan produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan makanan di tempat kerja diantaranya adalah yang pertama, penyelenggaraan makanan, apakah perusahaan sendiri yang menyediakan makanan tersebut. Kemudian yang kedua, bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan lain ataupun serikat pekerja. Kemudian juga bisa melakukan bekerja sama dengan perusahaan jasa boga. Kemudian juga harus diperhatikan adalah tersedianya petugas penyelenggara yang bebas penyakit, kemudian di kursus, tidak ada kebiasaan buruk dan disiplin. Poin berikutnya adalah sistem pelayanan dari penyelenggaraan makanan tersebut. Apakah dilakukan di kafetaria ataukah tersedia kafetaria, kantin, ataukah langsung dibagikan ke tempat pekerja. Kemudian susunan menu yang bervariasi, gizi seimbang, cukup kalori. Dapur dan ruang makan juga tidak terlalu jauh jaraknya. Kondisi dapur juga harus memenuhi syarat. Hygiene sanitasi mulai dari proses pembelian, penyimpanan, kemudian pengelolaan, pengangkutan, pembagian, sampai dengan konsumsi di tingkat pekerja juga harus diperhatikan. Demikianlah materi terkait dengan pengantar gizi dan produktivitas kerja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas yang diberikan.